Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bertemu dalam program Belajar Bareng Tabernakel. Mari sebelum kita belajar lebih lanjut dari kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, hingga di sore hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan kiranya Engkau yang memampukan kami, Roh Kudus, untuk memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Tabernakel. Kita saat ini sudah sampai di episode yang ke-19. Ya. Kita mengulang kembali dan tidak bosan-bosannya mengenai skema-skema suci atau tabernakel ini. Jadi tabernakel terdiri dari 3 bagian. Yang pertama halaman, kemudian ada ruang kudus atau ruang suci dan ruang maha suci. Di halaman kita masuk melalui pintu gerbang. Dalam pengertian rohani itu dikatakan sebagai percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kita, yang menjadi Tuhan kita. Kemudian mezbah korban bakaran menandakan korban Kristus yang menebus dosa manusia berdosa, sehingga kita dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya. Kemudian di kolam pembasuhan ini menandakan adanya prosesi baptisan air, ya, sakramen baptisan air sebagai tanda komitmen kita sebagai orang percaya untuk meninggalkan kehidupan lama, perbuatan lama, manusia lama, dan masuk ke dalam kehidupan yang baru menjadi manusia baru. Kemudian di ruang suci, Bapak Ibu saudara sekalian, terdapat 3 bagian, yaitu meja roti sajian, pelita emas atau kandil, dan mezbah dupa atau mezbah emas. Sebelum masuk ruang maha suci ada pintu kemah. Ini yang menandakan bagaimana orang itu perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada baptisan Roh Kudus, ada baptisan air, kemudian ada juga baptisan Roh Kudus, yang itu memampukan manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Meja roti sajian ini menandakan kehidupan yang dipenuhi firman Tuhan, kehidupan yang selalu bersekutu dengan firman Tuhan. Itulah roti hidup, ya. Yesus juga menjadi roti hidup. Kita dapat belajar melalui firman Tuhan. Kemudian pelita emas menandakan kehidupan kita sebagai orang percaya yang menjadi terang, dan juga oleh kuasa Roh Kudus kita dimampukan, dikatakan kita diberi kuasa untuk menjadi saksi-saksinya. Di mezbah dupa ini kita belajar bagaimana kehidupan yang terus-menerus ada dalam doa dan penyembahan kepada Tuhan, seperti dupa yang terus naik, ya, ke hadirat Allah. Nah, antara ruang suci dengan ruang maha suci dipisahkan oleh pintu tirai. Ini yang dikatakan sebagai kedagingan, ya, atau egoisme manusia, atau berbagai macam keakuan manusia, yang itu hanya dapat terbelah ketika Yesus disalib. Pintu tirai ini terbelah menjadi 2, pintu tirai yang begitu kuat, yang menandakan kedagingan, keegoisan, kemanusiaan itu begitu kuat, dan dikatakan hanya oleh korban Kristus kita dimampukan masuk, dilayakkan untuk masuk dalam ruang maha kudus ini, atau dalam yang ini menjadi gambaran hadirat Allah yang luar biasa, adanya persekutuan dengan Bapa di sorga, di tahta kasih karunia. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, maka saya katakan bahwa hanya oleh korban Kristus kita dapat dilayakkan untuk masuk. Hanya oleh anugerahnya masuk terus, dikatakan sampai kita mendapatkan, dikatakan, satu persekutuan ilahi, persekutuan yang intim dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Sehingga dikatakan kita dapat menghampiri tahta kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Inilah gambaran besar dari tabernakel. Dan minggu lalu kita belajar bagaimana kerinduan Tuhan untuk dekat dengan umatnya. Jadi Bapak Ibu, bahwa tabernakel, kemah suci itu dibangun, itu merupakan satu inisiatif atau perintah Tuhan. Bangunlah seperti yang diberikan contoh di atas gunung, ya, kata Tuhan kepada Musa. Dan ini menandakan satu kerinduan Tuhan untuk dekat dengan umatnya.
dekat dengan waktu itu orang Israel. Dan kita lihat Bapak Ibu, bagi kita pun dikatakan Kristus ada di tengah kita. Ini menjadi satu hal yang perlu kita syukuri, perlu kita renungkan dengan dalam, bahwa sejatinya bukan kita yang terlebih dulu mendekat kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang lebih dulu mendekat kepada kita. Kerinduan Tuhan untuk dekat dengan kita, bahkan menyelamatkan kita manusia berdosa, ditunjukkan lewat datangnya Yesus, ya, menjadi manusia sama dengan kita, tersalib, kemudian dikatakan dia bangkit menjadi tanda dia mengalahkan maut. Nah, artinya Bapak Ibu bahwa Kristus itu ada di tengah kita, Kristus rindu dekat dengan kita, dan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus dikatakan kita mengalami satu persekutuan ilahi, persekutuan yang intim dengan Bapa, dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, maka ketika Kristus ada di tengah kita, dikatakan ada dampaknya. Bukan hanya kita mengalami satu situasi yang menyenangkan, membahagiakan, tapi di Kolose 3 ayat 14 dan seterusnya dikatakan ketika ada Kristus di tengah kita, maka kasih Kristus itu akan mempersatukan. Seperti tali sapu, ya, mempersatukan beberapa elemen pakaian orang Israel waktu itu, di zaman itu, dan kita pun melihat bahwa kasih Kristus ini mempersatukan dan menyempurnakan. Baik kita dari latar belakang seperti apapun, dengan background yang bermacam-macam, kita percaya hanya Kristus yang mampu mempersatukan kita. Damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita. Ketika ada Kristus di tengah kita, maka damai sejahtera Kristus itu yang memerintah dalam hati kita, memerintah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itulah yang membuat kita terus hidup dalam satu damai sejahtera. Jika ada situasi yang tidak enak, tidak menyenangkan, kita bisa tetap damai karena ada Kristus yang dikatakan itu damainya memerintah dalam hati kita. Yang ketiga, perkataan Kristus diam di antara kita. Ya, kalau dikatakan di Kolose itu dengan segala kekayaannya, perkataan Kristus itu diam di antara kita. Sehingga kita dapat dikatakan mengajar, berkata-kata, menasehati, saling sharing satu sama yang lain dengan satu patokan bahwa itu berdasarkan pada kasih Kristus, berdasarkan pada karya Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan lagi topik yang selanjutnya, yaitu umat yang terdorong hatinya untuk berkorban. Dari kisah tabernakel, kita tidak bosan-bosannya kembali akan mengulang di dalam Keluaran pasal yang ke-25. Ya, kita mulai dari ayat 1, Keluaran pasal 25 mulai dari ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmitsi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, sekalian kalau kita kemarin belajar tentang kerinduan Tuhan untuk diam di dekat umatnya, seperti yang kita baca di ayat yang ke-8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Nah, ini menunjukkan kerinduan Tuhan untuk mau dekat dengan umatnya. Dan kita melihat umat Allah, ya, yang di ayat yang kedua, kita melihat dikatakan, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus
dari setiap orang yang terdorong hatinya haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Ya, ini Bapak Ibu menjadi perintah. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Jadi kalau kita melihat secara utuh Bapak Ibu bagaimana tabernakel ini terbangun, bahwa ini bukan dari satu sponsor yang luar biasa, bukan dari satu sponsor yang kemudian ayo saya bangun semuanya, tetapi justru dari bangsa Israel itu sendiri. Dikatakan ada orang-orang yang terdorong hatinya. Artinya Bapak Ibu ini bukan satu paksaan, tetapi justru merupakan satu kesadaran untuk bangsa Israel bersama-sama meresponi kerinduan Tuhan untuk dekat dengan umatnya, dengan mereka bersama-sama terdorong hatinya. Supaya apa? Berkorban, sehingga persembahan khusus itu menjadi satu bahan-bahan yang nantinya digunakan untuk pembangunan dari tabernakel. Kalau kita lihat Bapak Ibu saudara sekalian di Keluaran pasal 12 ayat yang ke-35, Keluaran pasal 12 ayat 35, orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Dari mana orang Israel ini dikatakan mendapat emas, perak, dan lain-lain. Ternyata kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, bahwa orang Israel ini sebelum keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, mereka diperintah untuk meminta dari orang Mesir barang-barang emas, perak, serta kain-kain. Bapak Ibu kalau kita pikir itu ya semacam penjarahan ya. Kalau di zaman sekarang seperti ngompas atau meminta. Ya, tetapi kita lihat di ayat 36, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Jadi Tuhan yang membuat orang Mesir ini ternyata bermurah hati kepada bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Ya di sisi lain mungkin kalau secara manusia mungkin karena sudah hopeless juga, sudah tidak punya harapan, anak sulungnya sudah pada mati, mereka juga mungkin ada rasa takut kepada orang Israel, sehingga ya sudahlah, dikasih saja. Ya Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati, demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat dari mana emas, kain-kain, dan lain sebagainya itu berasal ternyata dari orang-orang Mesir yang bermurah hati. Secara background Bapak Ibu orang Israel ini adalah budak di tanah Mesir. Tidak punya apa-apa, ya mungkin punya tabungannya sedikit, mereka hidup hanya dari belas kasihan para penguasa di Mesir, tapi ketika mereka keluar dari Mesir, mereka bisa meminta harta tersebut, harta-harta orang Mesir, dan Tuhan membuat mereka murah hati. Ya, tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau kita lihat ternyata bukan agar orang Israel ini kaya, tapi justru agar mereka mempersembahkan emas perak itu untuk pembangunan tabernakel. Jadi Bapak Ibu, maka Tuhan tidak memaksa, dikatakan di pasal 25 ayat yang kedua tadi, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya haruslah kamu pungut persembahan khusus itu. Jadi luar biasa nih Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan dikatakan tidak memaksa, tetapi dikatakan orang yang terdorong hatinya, yang tergerak hatinya, mari dapat mempersembahkan. Dan kalau saya katakan bahwa orang Israel ini setengah diuji begitu ya. Apakah mereka sadar kalau harta mereka, emas, perak, kain itu bukan milik mereka sendiri, bukan kepunyaan mereka sendiri. Bahkan mereka mendapatnya dari satu hasil permintaan. Ya bahkan tadi dikatakan bahasanya rampas, merampas. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati, orang Israel meminta, dikasih, dan kemudian orang Israel ini mendapatkan hartanya. Kemudian di pasal 25 Tuhan katakan, pungutlah persembahan dari orang yang terdorong hatinya. Nah sekarang menjadi pertanyaan, apakah orang Israel ini merasa bahwa harta itu milik mereka sendiri, atau harta itu punya Tuhan sesungguhnya. Sehingga dikatakan ketika terdorong hatinya mereka tidak merasa berat. Mereka tidak merasa
wah saya kok terpaksa ya, sudah dapat harta ini, dulu tidak punya apa-apa, sekarang kok mau dipersembahkan lagi kepada Tuhan. Nah, ini mereka maka dikatakan istilahnya terdorong hatinya, tergerak hatinya, bukan dipaksa. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, tabernakel ini bisa terbangun karena ada orang-orang yang terdorong, tergerak hatinya untuk mempersembahkan apa yang mereka punya, atau saya katakan apa yang mereka pegang. Ya, untuk apa? Untuk pembangunan ya tabernakel, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, tercukupi kebutuhan-kebutuhan untuk tabernakel tersebut. Nah, terdorong hatinya atau tergerak hatinya di Perjanjian Baru juga ada istilah untuk kita belajar melepaskan ya hak. Ya, kita melihat misalnya di Lukas pasal 14 ayat yang ke-33, Lukas pasal 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Amin. Ya. Satu kesimpulan ini Yesus katakan setelah dia mengatakan ayat-ayat sebelumnya. Kita melihat dari ayat yang ke-27 misalnya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk-duduk dahulu, membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Amin. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian diumpamakan seperti orang yang mau membangun menara. Ya, harus duduk dulu, membuat anggaran biayanya, apakah cukup uangnya untuk menyelesaikan itu ataukah tidak. Supaya kalau dikatakan kalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikan. Demikian juga raja yang mau berperang, dia akan pertimbangan berapa kekuatan pasukannya, berapa kekuatan musuhnya, sehingga kalau memang tidak sanggup, tidak cukup, ia akan mengirim utusan untuk menanyakan syarat perdamaian. Nah, kita pun demikian Bapak Ibu, demikian belajar untuk melepaskan diri dari segala miliknya. Untuk apa? Mengikut Yesus. Untuk mengikut Kristus. Kita merasakan kehadiran di tengah kita. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tabernakel pun terbangun dari orang-orang yang terdorong hatinya. Untuk apa? Mempersembahkan emas, perak, kain ungu tua, kain ungu muda, dan tadi disebutkan banyak sekali di Keluaran 25. Seperti orang yang mau mendirikan menara itu, dia perhitungkan. Dan ternyata tercukupi semuanya. Dan setelah tabernakel terbangun, dikatakan ada kemuliaan Tuhan di situ. Artinya apa bagi kita sekalian, Bapak Ibu? Mari belajar juga menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang Tuhan percayakan kepada kita, itu sejatinya milik Tuhan. Nah, ini kan yang seringkali orang tidak bisa terima. Saya sudah kerja sekian lama, saya sudah usaha sekian lama, ini semua ya milik saya. Hasilnya ya pokoknya punya saya. Tidak peduli Tuhan perintahkan untuk harta ini bagaimana, tidak peduli Tuhan perintahkan seperti apa, dan lain sebagainya. Yang penting ini punya saya, milik saya. Ini Bapak Ibu, kita belajar dari orang-orang Israel tadi, terdorong hatinya, tergerak hatinya. Untuk apa? Bukan sekedar mempersembahkan, tetapi melepaskan hak miliknya. Ya, dia sudah dapat dari orang lain, dia merasa itu miliknya, kemudian dilepaskan lagi. Itu tidak mudah. Ya, kita sudah mendapat dengan kerja keras misalnya, tetapi Tuhan kemudian perintahkan persembahkan untuk sesuatu atau untuk orang itu atau untuk pekerjaan Tuhan itu tidak mudah. Kita perlu belajar ya Bapak Ibu dari hal-hal yang paling kecil
untuk melepaskan hak milik. Untuk apa? Kita belajar menjadi murid Tuhan Yesus. Maka dikatakan Tuhan Yesus tadi, orang yang ikut aku, dia harus salibkan dirinya, sangkal diri, kemudian apa? Ikut aku tiap-tiap hari. Ya, apakah ini mudah? Apakah tidak mudah? Maka dikatakan Tuhan, perhitungkan dulu sebelum kita ikut Yesus. Kita bisa enggak? Kita mampu enggak? Tentu bukan kekuatan kita sendiri, tapi kita tiap-tiap hari belajar. Dari hal-hal yang kecil, menyadari, oh ini semua milik Tuhan. Saya hidup semua karena belas kasihan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi bukan kita, tapi Tuhan. Ya, belajar dari Ananias dan Safira ini contoh yang kurang baik. Kalau kita dikatakan mempersembahkan atau berkorban, mari belajar untuk jujur dan apa adanya. Di Kisah Rasul, kita melihat, ini contohnya, Kisah Rasul pasal 5 mulai ayat 1, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta Safira, istrinya menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa Ananias dan Safira, mereka menjual sebidang tanah, tapi dikatakan mereka menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Satu hal yang kita melihat di sini bukan salah tentang penjualannya, tetapi tentang kejujurannya. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, kalau memang ada bagian yang ditahan, tidak perlu katakan ini semuanya. Tidak perlu dikatakan ini semua hasil penjualan. Kalau memang ada yang kita ingin miliki sendiri, ya katakan saja. Tapi kita di sini kita melihat Ananias, dia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan berkata, ini kami menjual sebidang tanah dengan harga sekian dan kami persembahkan. Sesuatu yang sepertinya baik tetapi ternyata tidak baik. Ya, di ayat yang keempat dikatakan oleh Petrus, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Ya Bapak Ibu, kalau kita punya harta apapun, ya tetap kepunyaan kita. Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Kalau sudah dijual pun itu tetap dalam kuasa kita. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu, yaitu menipu, tidak jujur dengan mengatakan bahwa itu semua hasil seluruh penjualan bidang tanahnya. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ya, tidak jujur Bapak Ibu. Padahal Petrus katakan kalau memang engkau mau menahan sebagian, ya persembahkanlah saja sebagian. Tidak perlu katakan itu semua hasil bidang, ya penjualan sebidang tanah. Nah, kejujuran ini memang ya sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan ketika kita berkorban pun dikatakan belajar jujur dan apa adanya. Kalau memang kita bisa mempersembahkan sekian, ya sekian. Kalau memang belum bisa mempersembahkan, ya jangan dipaksakan dengan cara berbohong, dengan cara mungkin yang lain yang tidak sesuai firman Tuhan. Tapi kita belajar jujur dan apa adanya. Ya, karena konsekuensinya kita lihat seperti Ananias dan Safira, mereka mendustai, berdusta tentang satu persembahan untuk Tuhan, konsekuensinya sampai mati. Ya, ini artinya sangat serius di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar bahwa tabernakel terbangun dari pengorbanan orang-orang yang terdorong hatinya, yang tergerak hatinya, yang tulus hatinya,
yang apa adanya, yang jujur. Mari kita juga menjadi orang yang peka dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Kalau memang Tuhan mendorong kita untuk melakukan sesuatu, ya lakukanlah dengan jujur dan apa adanya dan tidak terpaksa. Tapi kalau memang masih ada bagian yang kita belum rela, tidak terdorong hatinya, ya jangan dipaksakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kalau kita terdorong hatinya, tergerak hatinya, mari kita mendukung. Ya baik itu pekerjaan Tuhan, baik mungkin orang-orang yang Tuhan gerakkan kita untuk membantu, menolong, dan lain sebagainya. Karenanya kita belajar untuk terus hidup sesuai firman Tuhan. Bahkan ketika Tuhan mendorong kita, menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu, mari lakukan dengan sepenuh hati, tidak terpaksa, jujur, dan apa adanya. Kiranya firman Tuhan berkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Tolong kami belajar dari orang Israel Tuhan, bahwa mereka terdorong hatinya dengan tulus hati untuk mempersembahkan apa yang mereka miliki untuk pekerjaan Tuhan, pembangunan tabernakel. Karena kami pun menyadari bahwa segala apa yang kami miliki, yang ada pada kami, sejatinya itu semua berasal dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, ajar kami jujur apa adanya dalam keuangan, dalam mengelola apapun yang Kau percayakan kepada kami. Berkatilah hamba-hambamu, umat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun mereka berada, dalam tiap apapun yang menjadi berguna mereka, Engkau yang menolong. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.